Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi aujabana bil ibadah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Al-makarramun wal muhtaramun, para tokoh masyarakat, alim ulama, wabil khusus pengurus masjid Babus Salam, ya, Babus Salam ya, Babus Salam beserta jalannya, wabil khusus barisan kaum bapak, kaum ibu yang insya Allah mudah-mudahan kita ini orang-orang yang istiqamah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untayan kata yang paling indah kita ucapkan alhamdulillah. Bersalawat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, tema kita ini 5 syarat melakukan maksiat. Oh, berarti Ustaz boleh dong maksiat. Kan ini, judulnya kan ngeri-ngeri sedap juga ini Pak. Kalau ditinjau dari segi sekasat mata, oh berarti kita ini dibolehkan maksiat. Kan begitu. Jadi ada 5 syarat ya, silahkan kamu bermaksiat selama penuhi dengan 5 syarat. Ini berkaitan terhadap satu kisah seseorang yang datang, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki Bapak Ibu kepada siapa? Seorang dokter hati, ulama besar, ulama sufi yang bernama Al-Imam Ibrahim bin Adham. Jadi datang seseorang kepada beliau, faqala lahu, dia katakan, ya Aba Ishaq. Ini Imam Ibrahim bin Adham ini panggilannya Abu Ishaq. Jadi dipanggil datang seseorang ini, ya Imam, ya Syekh, aku ini musrifun ala nafsi, aku ini pendos. Apa pendos? Penuh dosa. Saya ini adalah, kenapa Ustaz? Ya, kita ini kan Bapak Ibu sering saya sebutkan, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada botak yang berambut. Ada tak botak berambut? Ada botak berambut? Bukan botak namanya itu. Ya, maksudnya apa Ustaz? Tidak ada manusia yang tak berdosa. Tapi ini seorang rajul ini ya, selama masa mudanya dalam dunia penuh dosa, jahat luar biasa. Dia datang kepada Syekh Al-Imam ya Ibrahim bin Adham. Dia datang, ya Syekh, ya ausini, berikan aku satu pesan agar saya ini tidak lagi melakukan maksiat, karena berat kurasa untuk meninggalkan ini maksiat. Kata Al-Imam Ibrahim bin Adham, hei pemuda, hei rajul, silahkan kau bermaksiat, asal ya terima persyaratan 5 syarat. Boleh kau maksiat, tapi penuhi dengan 5 syarat. Kalau kau sanggup, lakukan ini. Apa yang pertama? Kata beliau, faiza aradta an ta'siyallah, kalau kau ingin bermaksiat kepada Allah, fala ta'kul rizqahu, jangan kau makan rizkinya. Ya Pak, Bu. Jadi kalau kita ingin bermaksiat kepada Allah, ya silahkan, tapi jangan makan rezeki pemberian Allah. Kira-kira Bapak Ibu bisa tidak? Bisa tak? Tidak bisa. Ya, binatang kecil saja, ulat kecil yang berada di dasar lautan, sudahlah ini laut ada tanah di bawahnya, ada hidup binatang kecil namanya ulat. Itu pun ada rezekinya dikasih Allah. Cacing pun ada rezekinya dikasih Allah. Sekecil-kecilnya binatang ada bagian rezekinya dikasih Allah. Kata ini pemuda, ya Tuan, ya Syekh, bagaimana mungkin saya bisa? Famin aina aqulu wa kullu ma fil ardi was sama laka. Bagaimana mungkin aku tak bisa? Ya, bisa jauh, pastilah ku makan rezekimu, karena lillahi ma fis samawati wa ma fil, yang di langit dan yang di bumi semua itu milikmu ya Allah. Nah ini kan ya Ibrahim bin Adham ini Bapak Ibu ulama sufi yang melihat dia saja kita ingat Allah. Ya Pak ya. Kalau kita kadang-kadang nengok wajah kawan kita, ingat kita hutang kita yang banyak.
Ya Pak ya. Kadang-kadang nengok wajah orang aja tahu apa ibu itu. Wajah kontang tahu dari wajahnya itu. Ya, kalau kerutannya 10 berarti hutangnya 10 juta. Kalau kerutannya 7 berarti hutangnya 7 juta. Tapi kalau kerutannya 15, kerutan 1, 2, 3, 4 itu bukan karena hutang. Itu biasanya BCL bini celako yang kedatangan ibu mertua. Datang ibu mertuanya, alah, ini baru sampai pintu, kapan mak pulang? Udah begitu bahasanya, Pak. Kapan mak pulang? Jadi kita kalau silahkan kau bermaksiat, kata Imam Ibrahim bin Adham, asal jangan kau makan rezeki dari Allah. Udah bisa. Tapi ingat Bapak Ibu, rezeki itu bukan hanya materi bentuk makanan. Ketika Bapak Ibu bisa hadir dengan semangat di Masjid Babus Salam, itu sebenarnya juga rezeki di atas rezeki. Karena ada orang tak bisa diberikan, tak dapat nikmat, ya tak ada bergerak hatinya untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Bapak Ibu ibunda sekalian bisa sholat duha, kata ulama, itu pun rizki di atas rizki. Karena banyak orang badannya sehat, ya nggak ada penyakit, tapi nggak ada sedikit pun bergerak untuk beramal soleh. Ini rizki. Nah ini silahkan bermaksiat. Oh tidak bisa saya sehat. Syarat yang kedua, iza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min bilalik. Silahkan kau bermaksiat, tapi cari tempat ya yang bukan bumi Allah. Cari tempat yang bukan bumi Allah. Kira-kira Bapak Ibu minal maghrib wal masrik ya Syekh, dari timur dan barat itu kan bumi Allah. Mana mungkin saya bisa? Maka oleh karena itu jangan bermaksiat. Nah ini jadi bahasa jawabannya ini Bapak Ibu menjebak tapi menusuk kepada hati ini seorang rajul. Silahkan kau bermaksiat, tapi cari tempat yang mana bukan bumi Allah. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Ya, nah, ini kan nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham. Nah, ini nasihat yang kedua. Yang ketiga, wa iza aradta an ta'siyahu wa anta fi biladih fanzur mawdi'an la yaraka fi fa'si. Silahkan kau bermaksiat, tapi cari tempat yang mana tak bisa dilihat Allah dirimu. Kira-kira Bapak Ibu, ada enggak tempat yang Allah tak bisa melihat kita? Ada enggak? Enggak ada. Oh mana bisa, enggak mungkin. Ya, al-asrar bahkan di balik lapisan genteng 7 lapis berlapis-lapis. Ya, Allah ya'lam. Bahkan Allah ya'lam ma fi sudurina. Allah tahu yang terbisik-bisik di dalam hati kita. Ya, Pak ya, tertahu dia. Nah, maka tak bisa kita lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi ketiga ini jawaban Al-Imam Ibrahim bin Adham kepada pemuda tadi yang penuh dosa yang minta nasihat. Nah, inilah diantara nasihat di atas nasihat. Yang keempat apalagi ya Syekh? Kata Syekh ini, ijaza'aka malakul maut. Kalau datang malaikat maut liyaqbidahu haka untuk mencabut ruhmu, fakul, bisa enggak kau katakan, ya malaikat maut, hei Israil, lau akhartani hatta atuba taubatan nasuha wa a'mal amalan solihah. Ketika datang malaikat maut namanya Israil, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sudah siap nggak sekarang datang Israil? Bu, udah siap? Jangan dulu Ustaz. Anakku masih kuliah lagi, belum nikah lagi. Hutang masih banyak lagi Ustaz. Jangan dulu, kata ibu. Ya, bisa nggak kita katakan, hei pemuda, bisa nggak kau katakan kepada malaikat Israel, lau akhartani, hei malaikat, tunda dululah, tunggu aku dulu bertaubat dengan taubatan nasuha. Nggak bisa kita atur malaikat Israel. Malaikat Israel, jangan cabut dulu nyawaku, cabut nyawaku setelah saya bertaubat dengan taubatan nasuha. Bisa enggak? Ya tentu enggak bisa. Mana bisa saya mengatur malaikat Israel? Kecuali
yang bisa saya atur itu malaikat Jibril, tapi Jibril kawin. Namanya dia Eden. Ya Bu ya, cuma udah meninggal sekarang. Makanya hebat juga polisi kita ini. Pernah menangkap dalam setahun 1 malaikat Jibril, yang keempat nabi sekaligus. Hebat enggak? Hebat kan? Cuma untung Bu enggak Israel. Sempat Israel ku cekik kau mati kau katanya. Ya, untung malaikat Jibril. Cuma sebagian saudara kita lemah akidahnya, ada aja pengikutnya. Nah, inilah Indonesia, apapun diborong mengaku nabi. Cuma saya tengok-tengok nama nabinya. Saya pernah di Jawa Barat, ya, ada kita di sana, Pak. Ada nama Nabi Muhammad, namanya Cecep. Siapa, Pak? Bu, siapa? Kira-kira ikut sholawat gimana? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Cecep. Kan dari namanya aja tidak menyebut. Nah, makanya tanamkan kepada akidah la nabiya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Adalah nabi sekarang, percaya enggak? Ada nabi sekarang? Percaya enggak? Ada di Jakarta. Namanya Nabila. Nabi satu lagi datang dari Medan, namanya Nabirong. Nabirong itu bajunya birong hitam. Nah, itu nabi. Tapi nabi yang hakikatnya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat maut datang kadang-kadang li'annal mauta, kematian ini datang Bapak Ibu baktatan. Maksudnya ini tiba-tiba. Kadang-kadang tanpa permisi, tanpa ada diundang dengan penyakit, tanpa ada. Dia masih minum bersama kita tadi pagi, masih bercanda-canda, tiba-tiba lewat. Ya, Ramadan ini pun baru orang tua kawan lewat Ramadan ini. Ya, ini kematian itu datang kadang-kadang tanpa permisi. Sedekat apa Nabi Yakub dengan malaikat Israel? Dekat Nabi Yakub. Tiba-tiba datang Israel, dan sudah dipesan oleh Nabi Yakub. Hei Israel, nanti kalau kau mencabut nyawaku, kau kasih aba-aba dan tanda ya, kata Nabi Yakub. Tiba-tiba datang malaikat Israel. Hei Israel, kamu ini mau bertamu atau gimana? Mau mencabut nyawa? Ah, kan sudah aku bilang sama kawan, kalau kamu cabut nyawaku, permisi dong, kasih aba-aba dong. Sudah. Apa aba-abanya? Nih, rambutmu sudah mulai memutih. Ini pun kulitmu sudah mulai kendur. Bapak Ibu yang merasa Bapak Ibu tua, ya, tandanya gampang. Kalau cepat ini ditarik ini. Kalau cepat kembali berarti masih muda. Tapi kalau lambat kembali, ya Bapak Ibu, sadarlah kau sudah tua. Ingat, sudah tuh sadar tua. Mohon maaf, jangan tersinggung Pak ya. Nah, ini Bapak Ibu yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang yang keempat. Nasihat yang terakhir, iza ja'aka zabaniyah yaumal qiyamah, kalau datang nanti ya zabaniyah. Ini zabaniyah ini Bapak Ibu tidak ada senyumnya. Mereka zabaniyah Bapak Ibu, jangan harapkan dia tersenyum. Ya, apalagi malaikat Malik penjaga neraka, enggak mungkin penjaga neraka senyum Bapak. Monggo silakan. Mau masuk neraka? Oh, enggak, seram. Ya, habis, wajahnya masam seram. Ya, nah, ini begitu juga zamannya. Liyahuza hadzal nar fala tajhab ma'hum. Ketika datang mereka menarik kamu ke neraka, enggak bisa kau katakan, saya enggak ikut. Ya, saya enggak ikut. Enggak bisa kita. Nah, makanya jangan coba-coba bermaksiat. Maksiat itu kata Imam Al-Ghazali adalah dosa. Tapi ketika Bapak Ibu menganggap maksiat itu tidak dosa, maka itu bukan maksiat, tapi kufur. Nah, ini bedanya Pak. Contoh, ada dosa kecil, datang ibadah, itu enggak dosa. Padahal dosa. Ketika Bapak Ibu menganggap yang dosa walaupun kecil tak dosa, itu bukanlah, itu kufur. Itu kufur. Nah, ini perlu dipahami Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan pesan ini, karena waktu cuma 15 menit. Karena kacang panjang campur gula, ceramah santapan Ramadan tak boleh terlalu panjang, nanti kena gelang gila. Itu Ustaz Hasibuan gila, ceramah Ramadan sampai pukul 10. Nah, saya nggak mau dapat gelang gila. Yang penting agar maksiat ini terakhir Bapak Ibu,
agar maksiat-maksiat yang lalu Bapak Ibu ketika kita masa muda tertutupi. Ini kata ulama, mempatkan isi waktu 4 waktu. Pertama, bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya usahakan Bapak Ibu isi dengan amal-amal soleh. Ini bisa menutupi kesalahan, kelalaian, maksiat-maksiat kita di waktu muda. Bainal maghrib wal isya. Tinggalkan dulu HP, karena aku tengok-tengok banyak jamaah umur 60, 70 pun mau 70 pakai Facebook. Ada 60 pakai Facebook. Tinggalkan dulu Facebook, WhatsApp, Telegram, Minigram, Kilogram, apalagi macam-macam. Tinggalkan dulu. Yang kedua, nisfu sa'atin qabla salati subuh, setengah jam sebelum salat subuh usahakan ini isi dengan waktu dengan amal soleh. Ini bisa menutupi maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan di waktu muda. Yang ketiga, ba'da salati subuh hatta ila subuh, ba'da salat subuh sampai subuh. Walaupun Bapak Ibu nggak bisa sampai setiap pekan, minimal 1 kali dalam sepekan, duduk dulu sini berzikir sampai waktu subuh, baru sholat 2 rakaat. Cuma ada ulama yang meringankan kepada ibu-ibu yang suka memasak. Ibu yang suka memasak, ya silahkan selesai sholat dia pergi memasak, tapi jangan putus zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Suami ibu manggil, bu, subhanallah walhamdulillah wa la, bu, subhanallah walhamdulillah. Sibuk berzikir, bukan begitu. Itu BCL tuh, ini celaka namanya. Ya Bu ya. Nah, setelah itu baru 15 daqaiq qabla salatil maghrib, 15 menit sebelum salat maghrib isi dengan amal-amal kebaikan. 4 waktu ini bisa menutupi maksiat-maksiat yang kita lakukan di waktu mudanya. Siapa kita ini Pak? Setiap kita punya masa lalu. Boleh jadi masa lalu kita kelam, banyak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pesan yang disampaikan oleh Imam Ibrahim bin Adham ini bermanfaat kepada kita, agar senantiasa kita isi Ramadan ini dengan adab-adab Ramadan, agar terhindar kita daripada maksiat, dan sehingga Ramadan mengampuni segala kita punya dosa. Sekian saja Bapak Ibu, akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.